Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW selalu mudarosah atau memperdengarkan hafalannya kepada Jibril. Bahkan, di tahun terakhir hidupnya, beliau memperdengarkan seluruh Al-Quran sebanyak 2 kali kepada Jibril. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat, dan saat itu Al-Quran masih tersebar dalam bentuk hafalan serta catatan yang terpisah-pisah. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi ujian berat, terutama ketika terjadi Perang Yamamah 633 Masehi melawan kaum murtad. Dalam perang ini, sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini membuat Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya sebagian besar hafalan Al-Quran. Ia kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Awalnya, Abu Bakar ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan para sahabat, ia menyadari pentingnya kodifikasi ini. Zaid bin Sabit, yang pernah menjadi sekretaris Nabi, ditugaskan untuk mengumpulkan semua ayat yang telah dihafal dan ditulis oleh para sahabat. Zaid bekerja dengan sangat teliti. Setiap ayat yang dikumpulkan harus memiliki 2 saksi, yaitu hafalan sahabat dan catatan tertulis yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, hasil kodifikasi ini disebut Mushaf Abu Bakar dan disimpan oleh Khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, Mushaf ini diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu kepada putrinya, Hafsah binti Umar, yang juga istri Nabi Muhammad. Seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai wilayah seperti Persia, Romawi, dan Afrika, mulai muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan bahwa ada perselisihan dalam qiraat atau cara membaca Al-Quran, terutama di Irak dan Syam. Untuk menghindari perpecahan, Utsman membentuk tim penyusun mushaf resmi, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits.